side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. I got so motherfucking design on right now. Saya akan menjelaskan tentang pengertian angka indeks. Pengertian angka indeks itu merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tentang fluktuasi harga berbagai komoditas, ataupun digunakan untuk mengetahui lajunya inflasi dari suatu periode waktu. Angka indeks dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam sebuah perekonomian. Contohnya dengan mengetahui produksi barang tahun ini dibandingkan tahun kemarin dan jumlah penduduk tahun ini dengan tahun kemarin. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis angka indeks. Yang pertama ada angka indeks harga. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan pada barang-barang, baik itu barang satu macam ataupun untuk berbagai macam. Indeks harga mempunyai peran dalam ekonomi yang penting di negara. Yang pertama, indeks harga merupakan petunjuk kondisi ekonomi negara secara umum. Kemudian, indeks harga dapat digunakan untuk membandingkan dengan harga barang yang ada di pasaran. Kemudian, indeks harga barang konsumsi merupakan dapat digunakan sebagai patokan untuk menetapkan gaji buruh. Yang kedua adalah angka indeks kuantitas. Indeks kuantitas adalah angka yang menunjukkan perubahan banyaknya atau jumlah barang yang dihasilkan. Barang tersebut adalah barang yang sama untuk diekspor, dijual, dan sebagainya dalam periode sama maupun berlainan. Yang kemudian angka indeks nilai. Indeks nilai adalah angka yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu diketahui. Dapat diartikan sebagai perubahan nilai suatu barang baik diimpor maupun diekspor. Kemudian, angka indeks konsumen, yaitu adalah angka yang menunjukkan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Adapun rumus dengan menghitung IHK. Sebelumnya IHK itu adalah indeks harga konsumen. Dengan rumus IHK sama dengan PN per PO dikali 100, di mana PO itu adalah harga sekarang sedangkan PN itu adalah harga sekarang sedangkan PO itu adalah harga pada tahun dasar. Contohnya adalah harga untuk sebuah jenis barang tertentu pada tahun 2013 Rp20.000 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar Rp18.000 per unit. Maka indeks harga pada tahun 2013 dapat dihitung sebagai berikut. Bisa lihat dari contoh tersebut. Dalam keterangan tersebut adalah IHK adalah indeks harga konsumen periode ini, sedangkan IHKO adalah indeks harga konsumen periode lalu. Metode perhitungan angka indeks. Metode perhitungan angka indeks dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu angka indeks sederhana atau angka indeks tidak tertimbang. Dalam angka indeks sederhana dibagi menjadi dua, yaitu relatif sederhana. Relatif sederhana adalah indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa, terdiri dari beberapa, yaitu angka indeks harga relatif sederhana merupakan harga suatu barang dan jasa pada tahun berjalan terhadap tahun dasar tanpa memberi bobot. Rumusnya yaitu P0 per N sama dengan PN per P0 dikali 100. PN sebagai harga barang dan jasa tahun N, sedangkan P0 sebagai harga barang tahun dasar. Contoh soalnya itu berikut: harga rata-rata rokok merek Gladiator per batang. Hitunglah angka indeks harga relatif sederhana dengan menggunakan tahun dasar 2005. Tahun 2005
harga rokok per batang 200, 2006 225, 2007 230, 2008 220, 2009 230, 2010 235, 2011 240, 2012 240, dan 2013 240, dan 2014 250. Cara penyelesaiannya itu tahun 2006 itu 225 bagi 200 dikali 100 sama dengan 112,5. Tahun 2007 230 dibagi 200 dikali 100 sama dengan 102,22. Begitupun seterusnya. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Tahun 2005 harga pokok per batang 200, indeksnya itu 100. 2006 225, indeksnya 112,50. 2007 230, indeksnya 115,00. 2008 220, indeksnya 110,00. 2009 230, indeksnya 115,00. 2010 235, indeksnya 117,00. 2011 240, indeksnya 120,00. 2012 harga rokok per batangnya itu 240, indeksnya 120,00. 2013 240, indeksnya 120,00. Dan 2014 harga rokok per batangnya itu 250, indeksnya 125,00. Sehingga mendapatkan hasil harga pokok per batang dari tahun 2005 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 25%. Yang kedua, angka indeks kuantitatif relatif sederhana merupakan besarnya kuantitas barang dan jasa tahun tertentu dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot komoditas. Rumusnya Q0 per N sama dengan Qn per Q0 dikali 100. Keterangan Qn sebagai kuantitas barang dan jasa tahun N, Q0 sebagai kuantitas barang tahun dasar. Contoh soal. Berikut rata-rata rokok merek Gladiator per batang. Hitunglah angka indeks kuantitatif relatif sederhana dengan menggunakan tahun dasar 2005. Pada tahun 2005 produksi 1.200, 2006 1.300, 2007 1.320, 2008 1.330, 2009 1.345, 2010 1.366, 2011 1.388, 2012 1.400, 2013 1.412, dan 2014 1.455. Cara penyelesaiannya itu menggunakan rumus yang tadi. Rumus berikut itu tahun 2006 itu 1.300 dibagi 1.200 pada tahun 2005 dikali 100 sama dengan 108,33. Pada tahun 2007 yaitu 1.320 dibagi 1.200 pada tahun 2005 dikali 100 sama dengan 110. Begitupun seterusnya. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Tahun 2005 produksi 1.200, indeksnya 100. 2006 produksi 1.300 mendapatkan indeks sebesar 108,33. 2007 produksi 1.320, indeksnya 110. 2008 produksi 1.330, indeksnya 110,83. 2009 produksi
1345, indeksnya 112,8. 2010 produksi 1366, indeksnya 113,83. 2011 produksi 1388, indeksnya 115,67. 2012 produksi 1400, indeksnya 1016,67. 2013 produksi 1412, indeksnya 117,67. Dan 2014 produksi 1455, indeksnya 121,25. Jadi produksi dari tahun 2005 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 21,25%. Yang ketiga, angka indeks nilai relatif sederhana merupakan besarnya nilai atau harga dikalikan kuantitas barang dan jasa tahun tertentu dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot komoditas. Rumusnya, V0 per N sama dengan PN kali QN dibagi P0 kali Q0 dikali 100. Vn sama dengan Vn sebagai nilai barang dan jasa tahun N, V0 sebagai nilai barang tahun dasar. Contoh soal, berikut harga dan kuantitas rokok merek Gladiator per batang. Hitunglah angka indeks nilai sederhana dengan menggunakan tahun dasar 2005. Tahun 2005 harga rokok 200, produksi 1200, 2006 harga rokok 225, produksi 1300, 2007 harga rokok 230, produksi 1320, 2008 harga rokok 220, produksi 1330, 2009 harga rokok 230, produksi 1345, 2010 harga rokok 235, produksi 1366, 2011 harga rokok 240, produksi 1388, 2012 harga rokok 240, produksi 1400, 2013 harga rokok 240, produksi 1412, dan 2014 harga rokok 250, produksi 1455. Cara penyelesaiannya yaitu pada tahun 2005 harga rokok per batang 200 dikali produksi 1200 mendapatkan nilai 240.000, kemudian dibagi nilai pada tahun dasar yaitu 240.000 sehingga mendapatkan indeks 100. Begitupun seterusnya. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Tahun 2005 harga rokok 200, produksi 1200, nilai 240.000, indeksnya 100. 2006 harga 225, produksi 1300, mendapatkan nilai 292.500, indeksnya 121,88. 2007 harga 230, produksi 1320, dapatkan nilai sebesar 303.600, indeks 126,50. 2008 harga 220, produksi 1330, dapatkan nilai 292.600, indeksnya yaitu 121,92. Pada 2009 harga rokok
rokok 230, produksi 1345, mendapatkan nilai sebesar 309.350, dapat indeksnya itu 128,90. Pada 2010 harga 235, produksi 1366, dapatkan nilai 321.010, indeksnya itu 133,75. Pada 2011 harga rokok 240, produksi 1388, dapatkan nilai 333.120, indeksnya 138,80. Pada 2012 harga 240, produksi 1400, mendapatkan nilai 336.000, indeksnya 140,00. 2013 harga 240, produksi 1412, mendapatkan nilai 338.800, indeksnya itu 141,20. 2014 harga rokok 250, produksi 1455, mendapatkan nilai sebesar 363.750, indeksnya 151,56. Jadi, nilai dari tahun 2005 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 51,56%. Berikutnya kita akan membahas agregatif sederhana. Agregatif sederhana adalah menekankan pada agregasi di mana barang dan jasa lebih dari satu jenis. Terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, angka indeks harga agregatif sederhana, yang kedua, angka indeks kuantitas agregatif sederhana, dan yang ketiga, angka indeks nilai agregatif sederhana. Yang akan dibahas pertama adalah angka indeks harga agregatif sederhana. Apa sih angka indeks harga agregatif sederhana itu? Angka indeks harga agregatif sederhana adalah membandingkan antara harga sejumlah barang dan jasa pada tahun berjalan terhadap tahun dasar tanpa memberi bobot. Rumusnya yaitu P0 per N sama dengan sigma Pn per sigma P0 kali 100. Sigma Pn adalah total keseluruhan harga barang dan jasa tahun N, sedangkan sigma P0 adalah total keseluruhan harga barang dan jasa tahun dasar. Sebagai contohnya di sini, saya sudah mempunyai tabel untuk contoh soal angka indeks harga agregatif sederhana. Hitunglah indeks harga agregatif sederhana dari 4 makanan yang dikonsumsi masyarakat dengan tahun dasar 2012. Seperti yang sudah kita ketahui di sini, 2012 adalah tahun dasar dan 2014 adalah tahun tertentu. Di rumusnya adalah sigma Pn. Sigma itu adalah total keseluruhan. Jadi, kita harus menjumlahkan total keseluruhan dari tahun 2014. Di sini kita mendapat hasil 8.300 dan sigma P0 adalah menjumlahkan total keseluruhan harga pada tahun 2012. Di sini hasilnya adalah 7.500. Tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu P0 per N sama dengan 8.300 per 7.500 dikali 100. Hasilnya adalah 110,67. Dari situ kita dapat menarik kesimpulan, yaitu selama 3 tahun dari tahun 2012 sampai 2014, harga untuk keempat jenis makanan meningkat sebesar 10,67%. Dari mana sih 10,67% itu? 10,67% itu adalah dari 110,67 dikurang 100, sama dengan 10,67%. Kita akan membahas tentang angka indeks kuantitas agregatif sederhana.
Angka indeks kuantitas agregatif sederhana adalah membandingkan antara sejumlah kuantitas barang dan jasa pada tahun berjalan terhadap tahun dasar tanpa memberi bobot. Rumusnya adalah Q0 per N sama dengan sigma Qn per sigma Q0 kali 100, di mana sigma Qn adalah total keseluruhan kuantitas pada tahun tertentu dan sigma Q0 adalah total keseluruhan kuantitas pada tahun dasar. Di sini kita sudah mempunyai tabel untuk contoh soal angka indeks kuantitas agregatif sederhana. Soalnya adalah, hitunglah indeks kuantitas agregatif sederhana dari 4 makanan yang dikonsumsi masyarakat dengan tahun dasar 2012. Jadi, seperti tadi, tapi ini kita berbicara soal kuantitas. Tahun dasarnya adalah 2012 dan tahun tertentunya adalah 2014. Karena dirumusnya adalah sigma, jadi kita harus menjumlahkan total keseluruhan dari tahun-tahun tersebut. Yang pertama adalah sigma Qn. Kita akan menjumlahkan total keseluruhan kuantitas dari tahun 2014. Didapatkan hasil yaitu 344. Selanjutnya, kita akan mencari sigma Q0, yaitu total keseluruhan tahun dasar. Kita akan menjumlahkan keseluruhan kuantitas dari tahun 2012. Didapat hasil yaitu 312. Lalu dimasukkan ke rumus, jadi Q0 per N sama dengan 344 per 312 dikali 100. Hasilnya adalah 110,26. Jadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa selama 3 tahun, dari tahun 2012 sampai 2014, kuantitas untuk keempat jenis makanan meningkat sebesar 10,26%. Dari mana sih 10,26% itu? 10,26% didapat dari 110,26 dikurang 100, sama dengan 10,26%. Angka indeks nilai agregatif sederhana. Angka indeks nilai agregatif sederhana adalah membandingkan antara sejumlah nilai barang dan jasa pada tahun berjalan terhadap tahun dasar tanpa memberi bobot. Rumusnya adalah V0 per N sama dengan sigma Pn dikali Qn per sigma P0 kali Q0 kali 100. Sigma Pn kali Qn adalah total keseluruhan dari harga pada tahun tertentu dikali dengan kuantitas pada tahun tertentu. Sedangkan sigma P0 dikali Q0 adalah total keseluruhan dari harga tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun dasar. Sedangkan V0 per N sama dengan angka indeks nilai agregatif sederhana. Langsung saja kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada tabel. Soalnya adalah, hitunglah indeks harga dan kuantitas agregatif sederhana dari 4 makanan yang dikonsumsi masyarakat dengan tahun dasar 2012 sebagai berikut. Pada tabel, sudah memiliki harga dan kuantitas pada tahun dasar dan tahun tertentu. Cara mencari sigma Pn dikali Qn adalah dengan kita harus mengalihkan Pn kali Qn dulu. Pada item pertama yaitu telur, harga telur pada tahun 2014 adalah 1.200 dan kuantitas telur pada tahun 2014 adalah 70. 1.200 dikali 70 sama dengan 84.000. Pada item kedua yaitu susu, harga susu pada tahun 2014 adalah 2.200 dan kuantitas susu pada tahun 2014 adalah 85. 2.200 dikali 85 adalah 187.000. Begitu seterusnya, sehingga nilai yang sudah dihasilkan dari perkalian tadi dijumlahkan, lalu dihasilkan sigma. Hasil yang dijumlahkan tadi adalah 726.900. Berarti sigma Pn kali Qn adalah 726.900. Selanjutnya kita akan mencari sigma P0 kali Q0. Seperti tadi, sigma P0 kali Q0 kita harus mencari P0 kali Q0-nya dulu. Pada item pertama yaitu harga telur pada tahun 2012 adalah 1.000 dan kuantitas telur pada tahun 2012 adalah 60. 1.000 dikali 60 adalah 60.000.
Pada item kedua yaitu susu, harga susu pada tahun 2012 adalah 2.000 dan kuantitas susu pada tahun 2012 adalah 80. Jadi 2.000 dikali 80 adalah 160.000. Begitu seterusnya, sehingga nilai yang kita dapat kita jumlahkan, maka di situ akan didapat sigma. Hasil yang nilai tadi kita jumlahkan keseluruhannya, hasilnya adalah 595.000. Jadi sigma P0 dikali Q0 adalah 595.000. Setelah kita mendapat hasil dari sigma Pn kali Qn dan sigma P0 kali Q0, tinggal masukkan ke rumus, yaitu V0 per N sama dengan 726.900 per 595.000 kali 100. Hasilnya adalah 122,17. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa selama 3 tahun dari tahun 2012 sampai 2014, nilai untuk keempat jenis makanan meningkat sebesar 22,17%. 22,17% itu adalah hasil dari 122,17 dikurangi 100. Jadi saya akan menjelaskan tentang angka indeks tertimbang. Dalam angka indeks tertimbang dibagi menjadi dua, yaitu merupakan angka indeks yang mempertimbangkan pemberian bobot. Untuk pemberian bobot berupa angka yang ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tertimbang yaitu I sama dengan sigma Pn dikali W dibagi sigma P0 dikali W dan dikali 100%. Ada beberapa metode yang ada di dalam angka indeks tertimbang, yaitu pertama metode Las-Peyres. Angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar atau Q0. Rumusnya yaitu IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dan dikali 100%. IL ini adalah angka indeks Las-Peyres, Pn adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Di sini ada sebuah contoh soal. Kursi yang diproduksi oleh PT Abadi Furniture beserta harga jualnya, serta jumlah produk yang terjual dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu di sini ditanya juga berapa angka indeks kuantitas model Las-Peyres tahun 2013 dengan tahun 2012. Maka kita jawab menggunakan rumus metode indeks Las-Peyres, yaitu IL 2012-2013. Nah, sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dan dikali 100%. Di sini sama dengan sigma P 2013 dikali Q 2012 dibagi sigma P 2012 dikali Q 2012 dan dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 35.000 dikali 200 ditambah 55.000 dikali 250 ditambah 90.000 dikali 150 dibagi 30.000 dikali 200 ditambah 50.000 dikali 250 dan ditambah 80.000 dikali 150 dan dikali 100%. Maka hasilnya adalah 34.250.000 dibagi 30.500.000 dan dikali 100%. Dan hasilnya 112,29%. Ada juga metode Pasce. Metode ini adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun N atau N, tahun yang dihitung angka indeksnya atau Qn. Rumusnya yaitu IP sama dengan sigma Pn dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dan dikali 100%. IP ini adalah angka indeks Pasce-nya, Pn adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 harga pada tahun dasar, dan Qn adalah kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Di sini juga ada contoh soal. Kursi yang diproduksi oleh PT Abadi Furniture beserta harga jualnya serta jumlah produk yang terjual dari tahun 2012 sampai 2014. Di sini sudah ada tabelnya.
Dan di sini ditanya berapa angka indeks kuantitas model pasca tahun 2013 dengan tahun dasar 2012. Kita tinggal jawab menggunakan rumus, yaitu IL 2012-2013 sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%, sama dengan sigma P 2013 dikali Q 2013 dibagi sigma P 2012 dikali Q 2013 dan dikali 100%. Hasilnya yaitu 35.000 dikali 250 ditambah 55.000 dikali 280 ditambah 90.000 dikali 190 dan dibagi 30.000 dikali 250 ditambah 50.000 dikali 280 ditambah 80.000 dikali 190 dan dikali 100%. Di sini hasilnya 41.250.000 dibagi 36.700.000 dan dikali 100%. Maka hasilnya adalah 112,40%. Ada juga metode Irving-Fisher. Jadi metode ini menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Las-Peyres dan indeks Pasce. Rumusnya yaitu IF sama dengan akar pangkat dari IL dikali IP. Keterangannya yaitu IF adalah angka indeks Fisher, IL adalah angka indeks Las-Peyres, dan IP adalah angka indeks Pasce. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu kursi yang diproduksi oleh PT Abadi Furniture beserta harga jualnya serta jumlah produk yang terjual dari tahun 2012 sampai 2014. Nah, di sini pada tabelnya ditanya berapa angka indeks kuantitas model Fisher tahun 2013 dengan tahun dasar 2012. Nah, kita jawab menggunakan rumus, yaitu IF 2012-2013 sama dengan akar pangkat dari IL dikali IP, yaitu akar pangkat IL yang sudah kita dapat sebelumnya yaitu 112,29% dikali akar pangkat IP juga yang sudah kita dapat yaitu 112,40%, maka hasilnya adalah 112,345%. Saat ini saya akan menjelaskan tentang metode Robis. Metode Robis adalah kombinasi dari indeks Las-Peyres dengan indeks Pasce atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Indeks Robis ini untuk memperkecil perbedaan dari indeks Las-Peyres dan indeks Pasce. Rumusnya adalah ID sama dengan IL ditambah IP per 2. Keterangannya, ID adalah angka indeks Robis, IL adalah angka indeks Las-Peyres, dan IP adalah angka indeks Pasce. Contoh soal, di bawah ini kursi yang diproduksi oleh PT Abadi Furniture beserta harga jualnya serta jumlah produk yang terjual dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Jenis kursi kecil pada tahun 2012, harga per unit 30.000, kuantitas 200. Pada tahun 2013, harga per unit 35.000, kuantitas 250. Pada tahun 2014, harga per unit 40.000, kuantitas 300. Jenis kursi sedang, pada tahun 2012, harga per unit 50.000, kuantitas 250. Pada tahun 2013, harga per unit 55.000, kuantitas 280. Pada tahun 2014, harga per unit 60.000, kuantitas 320. Jenis kursi besar pada tahun 2012, harga per unit 80.000, kuantitas 150. Pada tahun 2013, harga per unit 90.000, kuantitas 190. Pada tahun 2014, harga per unit 100.000, kuantitas 200. Pertanyaannya, berapa angka indeks kuantitas model Robis pada tahun 2013 dengan tahun dasar 2012? Penyelesaiannya, ID 2012 dan 2013 sama dengan IL dikali IP per 2. IL-nya adalah 112,345
112,29% dikali dengan IP 112,40% dibagi 2. Hasilnya adalah 112,345%. Saya akan menjelaskan metode Edgeworth. Edgeworth yaitu model perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar atau QO tambah QN dan digunakan sebagai faktor penimbang. Rumusnya adalah IE sama dengan sigma PN dikali QN tambah QO per sigma PO tambah QN tambah QO dikali 100%. Keterangannya, IE adalah angka indeks Edgeworth, PN harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, QN kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya, dan QO kuantitas pada tahun dasar. Contoh soal, di bawah ini kursi yang diproduksi oleh PT Abadi Furniture beserta harga jualnya, serta jumlah produk yang terjual dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Jenis kursi kecil pada tahun 2012, harga per unit 30.000, kuantitas 200. Pada tahun 2013, harga per unit 35.000, kuantitas 250. Pada tahun 2014, harga per unit 40.000, kuantitas 300. Jenis kursi sedang, pada tahun 2012, harga per unit 50.000, kuantitas 250. Pada tahun 2013, harga per unit 55.000, kuantitas 280. Pada tahun 2014, harga per unit 60.000, kuantitas 320. Jenis kursi besar, pada tahun 2012, harga per unit 80.000, kuantitas 150. Pada tahun 2013, harga per unit 90.000, kuantitas 190. Pada tahun 2014, harga per unit 100.000, kuantitas 200. Pertanyaannya, berapa angka indeks kuantitas model Edgeworth pada tahun 2013 dengan tahun dasar 2012? Penyelesaiannya adalah IE 2012 dan 2013 sama dengan sigma PN kali QN tambah QO per sigma PO kali QN tambah QO dan hasilnya dikali 100%. Hasilnya adalah 35.000 kali 250 tambah 200 ditambah dengan 55.000 dikali 280 tambah 250 dan ditambah dengan 90.000 dikali 190 ditambah 150 per 30.000 kali 250 tambah 200 tambah 50.000 kali 280 tambah 250 ditambah 80.000 kali 150 tambah 190 dan hasilnya dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 75.500.000 per 67.200.000 dikali 100% dan hasilnya adalah 112,35%.